Popda ini sekaligus seleksi untuk para atlet pelajar ini bertanding di Popnas. Bersamaan dengan tanggal pelaksanaannya Popda yaitu tanggal 14 sampai 15, kita mengadakan seleksi tinju perempuan di situ. Setelah seleksi, nanti seleksi berjalan dengan bersamaan di Popda ini, kita akan rekrut atlet-atlet yang ada. Kita rekrut atlet yang ada untuk kita arahkan TC untuk berangkat ke Solo nanti. Kami berterima kasih kepada Bapak Dr. Samhaning yang terus menyemangati Pertina NTT untuk terus maju dan berprestasi baik itu di tingkat nasional maupun internasional. Dalam rangka menghadapi Pekan Olahraga Nasional maupun Prapon mendatang, Pertina Nusa Tenggara Timur saat ini sedang melakukan seleksi terhadap atlet tinju. Proses seleksi salah satunya melalui kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Nusa Tenggara Timur ke-6 yang akan berlangsung di Kota Kupang 14-18 Maret 2023. Seperti diketahui, baru-baru ini Pertina Nusa Tenggara Timur mengirim satu petinju atas nama Dio Kopnanu mengikuti seleksi SEA Games dan petinju tersebut berhasil lolos. Selengkapnya, simak penjelasan Bobby Haning, Hermansen Balo, dan semua detan berikut ini. Selamat siang Kakak Bobby Haning. Selamat siang. Pada saat ini kami sangat senang bisa menemui Kakak di sini. Maksudnya untuk mengetahui persiapan Pertina NTT terkait dengan Pekan Olahraga Pelajar yang ke-6. Mungkin Kakak bisa menjelaskan persiapan hingga saat ini seperti apa? Terkait persiapan daripada daerah-daerah yang sudah mengkonfirmasikan untuk Iko Popda dari 19 kabupaten kota pengurus Pertina yang ada di NTT yang sudah menginformasikan ikut ada sudah 15 kabupaten kota Pertina pengurus cabang yang ikut, dan atlet yang sudah terdaftar sekarang untuk sementara ada 113 atlet yang sudah terdaftar untuk ikut Popda. Nah, untuk Popda ini kita ada 3 kategori. Yang pertama pra junior, junior dan youth. Nah, ini persiapan Popda ini sekaligus seleksi untuk para atlet pelajar ini bertanding di Popnas September nanti kalau tidak salah di Palembang. Nah, menyangkut persiapan yang pertama jadwalnya untuk technical meeting itu tanggal 13 jam 10 sampai selesai. Pertandingan nanti tanggal 14 sampai 18 itu dari jam 2 sampai selesai di GOR. Nah, untuk persiapan official ring pertandingan itu kami akan menugaskan beberapa perangkat. Pertandingan itu ada technical delegate saya sendiri, deputy delegate, kemudian ada dokter ring dan wasit hakim yang akan bertugas. Kita semua jumlah ada 18 orang termasuk dokter. Kemudian sementara untuk kesiapan ring di GOR nanti kami baru berkoordinasi dengan bidang perlengkapan, besok baru boleh pasang ring ya di GOR besok siang. Nah, harapan kami setelah hasil ini Popda ini bisa membawa atlet kita ke Popnas nanti. Sementara itu yang telah mendaftar ke panitia ada 15 kabupaten. Ya, terhadap kabupaten yang belum nih seperti apa harapan Kakak? Ya, kami berharap bahwa mereka datang. Memang yang kami dengar informasi itu banyak kendala, itu terutama masalah anggaran dari daerah-daerah tersebut, sehingga mereka tidak sempat datang. Memang ada juga yang datang tapi dengan biaya sendiri yang hadir. Tapi yang tidak datang itu kebanyakan yaitu informasi yang kami dapatkan itu banyak terkait anggaran. Tentunya bahwa Popda ini jelas atlet yang masih pelajar dan
usianya batas 18 tahun tapi baru kelas 2 SMA. Ada hal lain untuk terkait dengan penyelenggaraan mungkin bisa disampaikan saat ini? Ya, terkait penyelenggaraan itu kami tentunya kita dari Pemprov kita tetap berkoordinasi dengan panitia yang ada di sepuluh provinsi, baik itu menyangkut kesiapan adanya pertandingan, kesiapan hal-hal yang merupakan kebutuhan daripada wasit hakim, kebutuhan dari keamanan harus ada. Jadi kita berharap semuanya bisa berjalan sesuai dengan harapan. Selamat siang Kakak Hermens Balo. Selamat kakak. Sangat senang kami dapat menemui Kakak pada siang hari ini. Sebagai Kakak Hermens sebagai Komisi Teknik Pemprov Pertina NTT, tentunya sudah memiliki persiapan atlet-atlet yang akan berlaga pada pertandingan-pertandingan yang telah diagendakan ke depannya. Mungkin Kakak bisa menjelaskan agenda apa saja dan persiapan seperti apa atlet yang Kakak bina selama ini. Terima kasih kakak. Jadi posisi sekarang kita atlet tinju NTT semua lagi persiapkan diri secara desentralisasi, latihan di daerah masing-masing, di sana masing-masing secara kontinu dan dipantau oleh kita, yang mana sering mungkin kita bertemu dengan mereka melalui virtual, menanyakan proses mereka, kondisi fisik mereka, teknik mereka, dan kesiapan mereka selama ini. Dan ternyata memang mereka lagi latihan. Nah, berhubung dengan itu semua, maka nanti pada bersamaan dengan tanggal pelaksanaannya Popda yaitu tanggal 16 sampai 18, kita mengadakan seleksi tinju perempuan di situ. Kita melatih tinju perempuan di situ supaya kita melihat sejauh mana mereka bisa berdiri diri mereka di daerah masing-masing. Dari situ kita akan mengadakan TC untuk menyambut prapon yang rencananya prapon pertama itu di Solo pada bulan Juni nanti. Kita akan mengirim petinju ke sana dan terakhir itu direncanakan di NTT pada bulan September. Kita siap semua untuk turun semua dengan kekuatan maksimal. TC itu kita yang pasti kita TC itu akan dilakukan di Kupang. Kenapa di Kupang? Karena disinilah tempat kita berkomunikasi dengan Pemprov berkantor, pusat kantornya itu di Kupang sini, sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan TC itu kita berhubungan langsung dengan Pemprov Pertina NTT. Dalam hal ini Ketua Pemprov Pertina NTT itu Bapak Samuel Haning, sehingga komunikasi akan berjalan dengan baik kalau kita berdekatan dengan kantor Pertina. Seperti diketahui, baru-baru ini salah satu atlet tinju kita lolos ke SEA Games. Kakak sebagai pelatih bisa menjelaskan terkait lolosnya atlet tersebut. Dio Koibanu itu adalah atlet potensial dari NTT, asalnya dari TTS. Anak ini dia berlatih kurang lebih 5 tahun di PPLP dan sekarang dia masuk PPLD Pusat Pendidikan Latihan Pelajar Daerah, biaya daerah itu binaannya di Spora Provinsi Nusa Tenggara Timur. Itu dia berlatih dengan baik dan anak ini punya dalam segala hal dia termasuk bagus, bukan karena di sana, bukan disiplinnya oke, fisik oke, mental pun oke. Dia termasuk salah satu dari 2 petinju yang dikirim ke kejuaraan Asia di Qatar tahun 2021 kemarin. Dan itu setelah itu dia kemarin Porprov juga dia juara, dia dapat medali emas. Ke Jurnas di Medan pada bulan Agustus tahun 2022 juga dia dapat medali emas. Dasar dari itu sehingga dia dipanggil untuk di pelatnas untuk diseleksi bersama dengan Mario Blesius Kali, juga sama-sama atlet NTT. Dasar dari Mario Kali itu dipilih untuk mengikuti seleksi itu yaitu Mario Kali adalah peraih medali perak PON 21 tahun 2021 di Papua. Kemarin tempat seleksinya itu di Sasana Tinju HS Boxing Camp Ciseeng Bogor, Kabupaten Bogor, Jalan Perigi Mekar. Itu bermainnya selama 3 ronde. Dan itu setelah seleksi keputusan memenangkan Dio Koibanu secara mutlak. Dengan demikian Dio termasuk dari atlet tinju Indonesia yang akan berlaga di SEA Games Phnom Penh, Kamboja
Itu SEA Games ke-33. Dan rencananya Dio dan teman-teman itu bulan depan akan berlatih di Uzbekistan sebelum berangkat ke SEA Games. Ini sangat menarik kakak. Mungkin kakak bisa menjelaskan terkait dengan perjalanan dia sebelum menuju ke seleksi di sana. Kan tentunya ada pembinaan-pembinaan di provinsi di Pertina. Seperti apa nih sehingga dia bisa terpilih ke sana? Ya, kita harus bangga. Kita punya ketua Pertina yang peduli dengan prestasi tinju NTT. Yang mana dalam keadaan keterbatasan kita, saya orang Kuba bilang saya patah leher. Dia Pak Ketua, Bapak kita kirim dia. Pak Ketua bilang, Her lu yakin? Saya yakin 350% dia lolos. Siap. Dalam perjalanan saya bilang dia, adik kita jalan di keterbatasan, adik harus main baik-baik. Dan di saat pulang, itu Bapak Her pulang sendiri. Karena Bapak Her yakin lu tinggal di Platnas. Kok bisa begitu? Iya. Dan sampai sana kita bawa dokumen semua, mau paspor, akte kelahiran, KTP, nomor rekening bank, kita bawa semua. Sampai sana orang tanya, ini Om Her, dia punya ini apa? Dia punya dokumen semua lengkap. Wih bisa lengkap, yakin sekali, sangat yakin. Nah di saat mereka dia lolos, semua sudah ada semua. Berarti memang Om Her yakin sekali, yakin. Anak ini latihan tiap hari, gitu. Dan satu hal yang saya anggap luar biasa itu, semua boleh terbatas, tapi pasal makna ini tidak terbatas. Dia boleh kirim kita ke sana dengan keadaan terbatas, dan saya pulang sendiri, pulang kembali ke Kupang dalam keadaan sendiri-sendiri karena dia sudah di sana. Kita berterima kasih karena regenerasi kita berjalan dengan baik. Setelah kemarin di Luki Hari berangkat ke pra Olimpik di Yordania, dia gagal. Setelah itu diganti oleh generasi berikut atau Dio Koimana. Ini merupakan suatu kebanggaan untuk kita semua, terlebih khususnya kita provinsi NTT. Salah satu wakil kita sudah dipastikan tembus ke jenjang selanjutnya SEA Games. Itu satu kebanggaan untuk kita semua. Dan selain itu PON juga otomatis lolos satu petinju kita. Nah, tanda kutip. Berarti kita punya beban ke 2024 ya? Ya. PON itu. Satu petinju sudah lolos. Tapi sebagai pelatih tentunya punya persiapan untuk petinju-petinju kita ke PON. Seperti apa ini persiapan? Jadi untuk prapon nanti. Prapon itu nanti setelah seleksi berjalan dengan bersama Popra ini, kita akan rekrut atlet yang ada. Kita rekrut atlet yang ada untuk kita arahkan TC untuk berangkat ke Solo nanti. Kalau Solo bulan Juni. Nah setelah dari Solo itu kan ada kejuaraan lagi di Kabupaten Melaka. Bulan Juni juga, Juni-Juli. Nah dari sana itu kita persiapkan untuk yang di Kupang sini. Kita boleh bersyukur di Kupang sini. Dan jujur bersumber daya kita melimpah. Ya mudah-mudahan kita doakan sama-sama, kita bahu-membahu, kita berlatih sehingga sebanyak mungkin kita meloloskan atlet ke PON 2022 tahun 2024 di Aceh dan Sumatera Utara. Seperti kelihatannya kita ke depannya ada kegiatan sparring tim dengan petinju Timur Leste. Ya. Persiapan kita seperti apa nih? Kita sudah siap, kita komunikasi lancar dan mereka rencananya tanggal 15 dengan kekuatan 15 orang. Itu 8-nya petinju. Petinju 8 orang. Petinju mereka itu dipersiapkan untuk SEA Games 33 di Kambodia. Nah kita senang kita sambut mereka karena ada orang yang melakukan sparring partner dan berlatih bersama dengan kita. Kita senang, kita akan mainkan mereka dan kita siap. Tadi sesuai dengan kesempatan Pak Ketua siap menerima mereka dan mungkin ada kalau tidak ada halangan maksudnya ada welcome party dengan mereka. Kegiatan sparring ini di mana kegiatan? Rencana di GOR. Di GOR ya. Rencana di GOR. Berlangsung dari kapan hingga kapan kan? Itu rencana bersamaan mereka tanggal 15. Nah, bersama mereka tanggal 15. Kita lihat mereka komunikasi, mereka sampai di Kupang jam berapa. Kalau mereka datang sampai di Kupang pagi, berarti sore kita main. Kalau mereka rencananya minta sparring 3 sampai 4 kali sparring. Berarti ada waktu. Persiapan petinju kita untuk menghadapi sparring tinju seperti apa? Ya seperti itu, bahwa kita lagi bersama mereka untuk prapon secara desentralisasi. Nah itu kita pantau terus. PPLD ada, PPLM ada, Sasana semua siap. Karena kita Kota Kupang siap, DBLU siap, semua kabupaten siap sekarang. Dan bersama dengan Popda ini semua kabupaten kota mengirim petinju untuk seleksi prapon. Nah itu masuk di situ. Kita ambil untuk sparring dengan mereka. Sebagai pelatih, siap. Untuk atlet apa yang mau disampaikan saat ini? Untuk ya kita memotivasi mereka bahwa mereka ada di generasi berikut yang harus ikut PON dengan cara apapun.
Nah, cara apapun itu berarti berhubungan dengan fisik mereka, mental mereka, gitu. Psikologi mereka. Kita harus itu seperti itu. Kita harus motivasi mereka sehingga mereka berlatih benar-benar. Karena kata bijak bilang ini, berlatih seperti bertanding, bertanding seperti berlatih. Ini kelihatannya Pak Hermens ini sangat optimis karena satu petinju sudah lolos ya. Iya. Berarti motivasi semakin tinggi Semakin untuk mengirim tinggi. petinju semakin Iya. banyak. Dan anak-anak termotivasi dengan dia. Iya. Bagaimana nih? Optimis seperti apa nih mau sampaikan? Artinya jujur bahwa untuk kualitas petinju untuk Indonesia, NTT sangat diperhitungkan. Kenapa? Karena begitu banyak petinju NTT yang main dari daerah lain dan mereka latihan biasa-biasa saja. Semoga nanti ketemu kita di Solo, mereka lihat kita sebenarnya yang prapon sebenarnya. Dan kita yakin kemarin kita lolos 8 ya? 10. Ya paling minimal kita lolos 10 lagi. Minimal kita lolos 10 lagi. Jadi kita berusaha. Sumber daya ada. Ya. Bila perlu lebih dari yang sebelumnya. Nah itu minimal, artinya minimal bersama. Ya, informasinya agar ini bisa menjadi satu informasi baik bagi publik yang sedang menanti perkembangan tinju Nusa Tenggara Timur saat ini seperti apa. Terima kasih. Ya, selamat siang. Selamat siang. Ya, ketemu tadi dengan Kakak Bobby, Kakak Hermes Balo, dan saat ini dengan Kakak Pak Imus sebagai Sekretaris Pertina Nusa Tenggara Timur. Pak Imus bisa menjelaskan seperti apa nih persiapan menuju Prapon di Solo nih bulan Juni nih Kakak? Ya, terima kasih Om Jack untuk persiapan kita. Jadi gini, berdasarkan Rakernas bulan Oktober tahun 2022 di Jakarta kemarin, jadi keputusannya tuh Prapon tuh dia tidak per wilayah lagi. Jadi dia tidak per wilayah tapi dia satu kali main. Cuma untuk seleksinya dilakukan 2 kali. Jadi seleksi pertama itu yang direncanakan kemungkinan di Solo. Yang kedua tuh di NTT. Di Solo tuh bulan Juni, di NTT bulan September. Mengenai kesiapan atlet kita ke Prapon, seperti tadi sudah dijelaskan Om Her. Om Her sangat optimis sebagai pelatih. Saya bangga sekali dengan Om Her sebagai senior juga di sini, sebagai legenda tinju NTT juga di sini. Dia sangat optimis dan itu sudah dibuktikan dengan lolosnya Dio Pulbanu itu ya merupakan anak didikan Om Her juga yang lolos ke SEA Games. Sehingga itu bisa motivasi atlet-atlet adik-adik kita yang lain untuk bisa bertanding dengan semangat juang yang tinggi, dengan visi kemampuan teknik yang ada, mereka bisa nanti akan lolos ke Prapon Solo. Dan jika kalau di Prapon Solo jadi ini sekali lagi saya tegaskan, kita ikut nih 2 seleksi. Prapon ini akan kita turun full team. Jadi kalau misalnya di Solo kita misalnya ya, tapi kita selalu optimis ini, kita optimis meloloskan sebanyak mungkin atletnya. Kalau misalnya di Solo kita ada kendala, mungkin ada yang gagal, ya di Kupang kita berusaha semaksimal mungkin untuk lolos. Jadi kita targetnya nih meloloskan atlet ke PON sebanyak mungkin. Mungkin yang kemarin tuh ada 10 ya, Om Her ya. Ya. Kalau yang sekarang mungkin kita berusaha lebih dari 10 meloloskan. Ya, kita tim di Prapon NTT sekarang memang sedang desentralisasi. Rencana sentralisasi atlet untuk ke Prapon ini bulan April. Karena kita sudah rapat kemarin di bulan Februari, anjuran Pak Ketua sentralisasi untuk atlet untuk persiapan ke Prapon itu bulan April, dan kita semua sudah siap dan akan dilaksanakan pada waktunya. Kan kita targetkan mengirim petinju atau mengikuti PON ini lebih banyak dari tahun sebelumnya. Peluang kita seperti apa nih Kakak melihat? Kalau saya melihat peluang kita sangat berpeluang untuk lolos ke PON. Karena yang pertama saya lihat dari latihan dan optimisme. Jadi saya pikir kali ini
sejauh pengamatan kami di Pemprov, kita bisa lolos banyak ke PON 2024 di Aceh dan Medan. Terkait dengan waktu persiapan ini dari sekarang menuju Prapon nih, menurut kakak seperti apa? Saya kira untuk persiapan cukup karena sekarang kan mereka lagi desentralisasi. Itu persiapan mereka juga sudah cukup. Nah mas, pada saat masuk ke bulan April masih ada waktu beberapa bulan lagi. Saya pikir itu cukup untuk persiapan mereka. Yang penting kesungguhan dari mereka berlatih, ikut instruksi pelatih, saya yakin bisa tembus. Mungkin kakak bisa menyampaikan hal lain terhadap masyarakat terkait dengan kita punya petinju-petinju ini. Kalau saya ya, kalau untuk ke masyarakat NTT itu mohon dukungan doa. Tetapi kita di sini juga kepengurusan juga kita memiliki seorang ketua yang tangguh dan dia jiwa olahraganya, bukan jiwa olahraga juga, dia orang sosialnya tinggi. Ya. Jadi istilahnya seperti disebutkan oleh Om Her tadi, kalau kita jalan dengan keterbatasan, tapi beliau tidak ada batasnya, selalu ada jalan untuk kita. Amin. Jadi kami berterima kasih kepada Bapak Dr. Samhaning yang terus menyemangati Pertina NTT untuk terus maju dan berprestasi baik itu di tingkat nasional maupun internasional. Semoga semuanya ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan Amin. harapan. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Thank you, Om Jack. Dio. Dio yang bagus, Dio. Hati-hati strike, oi. Dio. Mantap, Dio. Bagus, bagus. Gagah. Jantung lama. Langsung balas.
Mantap. Bagus, Tio. Bagus. Jalan terus, jalan terus. Gerak terus. Terus, gas terus, gas.